Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa nafsu sultanul awliya al-arifin Syekh Hasan alias Sadri wa sultan Abdul Qadir Jailan radhiyallahu anhu sifatun ashabati wa qasim al-qadati wa jami' ulama Sufiyati radhiyallahu ta'ala anhum wa nahusun Rasul al-Banjari wa nahusun Sanuruddin Ar-Runayri ulama mu'alimina wa masyayihina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khairil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Hidayatul Mustaqim. Sebagaimana biasa dalam kegiatan rutin di bulan Ramadan di pagi hari, yaitu kita sedikit di majelis ilmu, dan untuk di pagi ini mungkin yang penutupan ya. Untuk yang pagi ini mungkin yang penutupan di dalam bulan Ramadan ini, diandaikan nanti mungkin tahun-tahun muka atau tahun-tahun selanjutnya. Dan pada pagi hari ini kita masih membahas tentang bahasan yang terakhir, yaitu tentang i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim di halaman 166. Jadi kita membacakan karya tulis beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan nanti di akhir nanti doa oleh Pak Ansori bahwa karya beliau ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kurang lebih kalau sampai saat ini 249 tahun yang lalu. Ini karya beliau, kitab Sabilal Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kaitan dengan i'tikaf 166. Haram i'tikaf atas istri dan sahaya. Jadi perempuan yang gak ada suami haram i'tikaf, ataupun seorang hamba dengan tiada izin suaminya dan tuannya. Jadi kalau istri i'tikaf tentu harus dengan izin suaminya. Hamba yang mau i'tikaf ke masjid harus dengan izin tuannya. Jadi haram i'tikaf atas istri atau hamba yang i'tikaf di masjid tanpa izin suaminya atau tuannya. Maka berniat keduanya akan i'tikaf haruslah. Maka andaikan seorang istri atau hamba tadi mau i'tikaf ke masjid, hamba tadi i'tikaf ke masjid harus dengan izin suami. Nah, sekarang mungkin kalau kebetulan suaminya di masjid ataupun tuannya di masjid, sementara dia juga mau i'tikaf di masjid, i'tikaf. Jadi andaikan terjadi seperti itu, maka dalam bahasa di sini manfaat
seperti hadirnya keduanya di masjid dengan izin suaminya dan tuannya. Berniat keduanya akan iktikaf, haruslah bagi keduanya iktikaf. Jadi kebetulan kalau keluarga atau suaminya ataupun tuannya di masjid sama-sama iktikaf, tentu bisa minta izin di masjid dalam keadaan di masjid. Terus pasal pada menyatakan yang membatalkan iktikaf. Jadi iktikaf adalah ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan dari sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada menyatakan segala yang membatalkan iktikaf, Faslun, pada menyatakan segala yang membatalkan iktikaf dan yang memutuskan berturut-turut batal iktikaf. Jadi iktikaf di masjid itu batal dengan jima, karena disebabkan dengan hubungan suami istri, batal iktikafnya. Daripada yang wadih dengan disengajanya, serta tahu akan haramnya, lagi dengan ikhtiar, batal iktikafnya. Walaupun dia balik dulu ke rumah, iktikafnya menjadi batal. Dan demikian lagi batal iktikaf dengan menyentuh perempuan, dengan inginnya lagi tiada berlapak atau pakai alas, jika ada ia injal. Jadi nyentuh perempuan yang jadikan ia ingin, walaupun dengan istrinya, yang menjadikan dia injal, ataupun dengan orang lain tanpa berlapak lalu jadikan dia injal atau keluar sperma. Nah, seperti itu juga batal iktikafnya di masjid. Dan demikian lagi batal iktikaf dengan sengaja, dibatal iktikaf dengan sengaja mengeluarkan mani, dan jika dikerjakannya yang demikian itu di luar masjid sekalipun, batal juga iktikafnya onani, walaupun dilakukannya di luar, mungkin waktu di masjid iktikaf lalu ya keluar stogal, katakanlah mungkin di WC ataupun di mana, lalu onani seperti itu, batal iktikafnya. Karena menafikan ia akan iktikaf. Melakukan seperti itu karena menafikan ia akan iktikaf. Jadi seakan-akan mereka itu tidak iktikaf, padahal iktikaf itu adalah ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan haram seumpama jima itu pada iktikaf. Haram seumpama jima itu pada iktikaf yang wajib. Ketika iktikaf wajib seperti yang kemarin kita sampaikan, mungkin karena dia nazar sehingga iktikaf menjadi wajib. Yang hukum asal iktikaf adalah sunnah, tetapi karena dia bernazar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka iktikaf itu menjadi wajib. Dan haram seumpama jima itu pada iktikaf yang wajib, sama ada dikerjakan di dalam masjid, umpama walaupun dia di jima dengan istrinya sendiri tapi dalam masjid, haram walaupun dikerjakan ia di dalam masjid atau di luarnya ataupun di luar masjid, mungkin
pulang stogal. Karena itu iktikaf wajib atau iktikaf nadar menjadi haram. Nah, kalau iktikafnya seumpama iktikaf sunnah menjadi batal juga. Dan haram yang demikian itu pada iktikaf yang sunnah. Begitu juga haram jima tadi walaupun dengan iktikaf dalam kondisi iktikaf yang sunnah. Jadi kalau iktikaf wajibnya menjadi batal, yang tadinya itu iktikaf sehari menjadi batal jika dikerjakan ia di dalam masjid. Jadi kalau iktikaf sunnah tadi jima dari dalam masjid juga haram. Kalau di luar masjid, kalau dengan istrinya tidak haram, kecuali di hari-hari siang di bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Dan demikian lagi batal iktikaf sebab gila. Jadi ketika iktikaf di masjid, karena dia pernah ada penyakit seperti itu lalu kambuh dalam iktikaf seperti itu, maka iktikafnya batal. Atau pitam, penyakit pitam dalam kondisi iktikaf, penyakitnya kambuh, batal iktikafnya. Jika datang keduanya itu dengan sebab yang durhaka ia dengan dia, karena bahwasanya keduanya pada ketika itu seperti orang yang mabuk jua. Jadi karena hakikatnya orang yang ada penyakit gila ataupun pitam ya seperti orang dalam kondisi mabuk. Kalau kadang-kadang kena aru, kena ganggu ataupun kena goda dari sebagian orang, bisa kambuh penyakitnya. Adapun jika tiada datang gila dan pitam dengan sebab yang durhaka ia dengan dia, maka tiada memutuskan keduanya akan iktikaf. Jadi walaupun orang tadi mempunyai penyakit yang seperti itu, tapi karena kondisi waktu itu pas sehat dan tidak adanya sebab, sehingga ketika iktikaf di masjid pun normal-normal saja, tidak ada kambuh penyakitnya, baik penyakit gila ataupun penyakit pitam, maka iktikafnya orang tersebut tetap sah atau memadai, dengan syarat jika tiada dikeluarkan ia di dalam masjid atau dikeluarkan ia pada hal atau keadaan tiada dapat memelihara akan dia di dalam masjid, atau dapat memelihara akan dia di dalam masjid tetapi dengan masyakoh, dengan kesusahan. Bersalahnya atau berbedanya jika dikeluarkannya akan dia pada hal atau keadaan dapat memelihara akan dia di dalam masjid. Dan batal iktikaf sebab haid dan nifas. Di seumpama perempuan yang iktikaf di dalam masjid, lalu sebelumnya itu napan haid. Nah, setelah iktikaf mungkin beberapa lama lalu datang haid. Nah, ketika datang haid seperti itu, iktikafnya pun batal. Dan nifas, dan juga batal iktikafnya sebab ikhtilam. Jadi tidur di masjid karena iktikaf, lalu tidur di masjid, lalu tertidur tadi bermimpi ikhtilam. Nah, mimpi ikhtilam seperti itu juga membatalkan iktikaf. Maka mandi dulu baru kembali ke iktikaf. Dan jinabat yang tiada membatalkan puasa seperti inzal, walaupun mimpi ikhtilam di siang puasa itu tidak membatalkan puasanya tidak membatalkan, tetapi iktikafnya
membatalkan. Jadi iktikafnya menjadi batal. Puasanya itu tidak batal, tetapi iktikafnya menjadi batal. Jadi merupakan anugerah bagi kita semua di bab penutup kita, bahwa dalam bulan Ramadan ini walaupun sebentar dan sedikit kita bisa mempelajari, menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu fikih, dan kita mempelajari melalui Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Mutadin yang di bab akhir diantaranya adalah bab at-imah atau adab yang berkaitan dengan makan minum. Itu di pembahasan di kitab Sabilal Mutadin. Dan sebagai penghujung kita sampaikan bahwa kitab Sabilal Mutadin ini hadza akhiru ma aradtu iradah min hadzal kitabi. Di akhir kitab ini yang kami maksud waqat waqo al-faragha, bahwa kitab ini telah selesai mimaka tabah dari tulisan. Jadi mimaka tabah wajam yaumal ahad. Di kitab ini selesai ditulis, selesai semua pengumpulan dan ditulis itu di hari Ahad atau hari Minggu. As-sabi'i wal isrina min syahri Rabiul Akhir, di bulan Rabiul Akhir tanggal 27. Jadi kitab Sabilal Muhtadin selesai ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di hari Minggu, hari Ahad, tanggal 27 bulan Rabiul Akhir. Sanatan khamsun lima watis ina 90 wa mi'atun 100 ba'da alfin, setelah 1000, yaitu 1195 Hijriah, amin hijratin nubuwati. Di kitab itu ditulis selesai hari Ahad tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1195 Hijriah. Kalau saat ini 1444 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar kitab itu berusia 249 tahun. Kalau diperkirakan, kalau di tahun-tahun Masehi, yaitu sekitar 1700-an lebih. Jadi kitab itu selesai ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin. Ala sahibiha mir rabbihi afdalu sholati wa askal tahiyati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya doa kami minta kepada Ustaz Ansori, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadratihi min nabiyyi wal mursalin. Nabi Hidin, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Isa. Wa jamil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jamil syuhada wa ulama amin. وزنزوزان ابن شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ حسن علي الشعبي لآل حسن الصحابي وجميع السلف الصالح رضي الله عنهم وعن شهداء العلم الفاتحة. وعلى حضرة المؤلف هذا الكتاب
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Nuruddin Muhammad Jailani. Walillahi al-Fatiha. اللهم انفعنا بما علمنا هذا. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا يا الله يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. اللهم انفعنا وبارك لنا في معلمنا هذا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمس هدايتك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسماع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الخير وأهل الإيمان وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابات عقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرات والناظرين وعين الجن والإنس والشياطين وإياك الذين كفروا لا يزنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب القرآن العظيم وارث سليمان بن داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمرنا واصلح جسدنا وقضي حاجاتنا واغسل أموالنا وأولادنا وحببنا للناس أجمعين. فتباعد العداوة كل من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وشفينا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا ربي.